Terlebih dahulu, sosialisasi kegiatan MPKM yang ketiga, kita pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali lagi mendiskusikan suatu agenda yang sangat 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 berpeluang besar gitu ya, bisa teman-teman manfaatkan untuk pengembangan diri teman-teman, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, tanpa kekurangan satu apapun. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan semoga kelak kita semua yang hadir dalam forum ini mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama ya. Kami akan sharing mengenai kegiatan MBKM magang yang akan kita laksanakan di PT Biotek Cipta Kreasi, yang mana insya Allah pada hari ini teman-teman akan mendapatkan beberapa informasi mengenai nanti akan ada slot di divisi apa saja dan berapa orang kuotanya, termasuk nanti ada beberapa hal terkait seleksi yang perlu teman-teman lalui untuk bisa melaksanakan MBKM magang di PT Biotek Cipta Kreasi. Oleh karena itu, saya berharap ini teman-teman yang hadir, karena memang ini beberapa tidak bisa hadir karena sudah mulai perkuliahan di Fakultas Teknologi Pertanian Brawijaya, ini sudah mulai hari ini jam 8 ini sudah ada yang mulai kuliah. Jadi memang ini tidak semuanya bisa ikut. Harapannya ini teman-teman angkatan 2019 nanti yang tidak ikut ini ada yang mengikuti ya, ada yang mengikuti kegiatan MBKM magang di PT BCK ya. Karena sayang banget sudah ada diberi slot dari PT BCK, memang tidak sebesar di UB kemarin, karena memang kalau di UB secara kuota kemarin memang dari UB memang kemarin lebih pada kuota per kelas ya, tapi untuk per kuota per prodi di Mitra itu tidak ada. Tetapi di PT BCK nanti akan ada kuotanya, jadi silahkan dimanfaatkan. Baik, mungkin selanjutnya langsung saja saya serahkan forumnya ke Bu Ika Afifah untuk bisa menjelaskan dan memberikan informasi mengenai apa saja yang perlu diketahui oleh teman-teman dan apa saja yang perlu dipersiapkan bagi teman-teman yang ingin melaksanakan MBKM magang di PT BCK. Monggo Bu Ika. Ya, terima kasih Pak Arief. Mohon izin saya untuk share screen ya, memaparkan materi, bukan materi sih, tapi ya sosialisasi pelaksanaan MBKM untuk BKP magang di PT BCK. Sudah terlihat sih untuk PPT-nya? Sudah. Oke. Nah, saya mulai di sini. Nah, ini merupakan rangkaian dari sosialisasi BKP yang akan dilaksanakan oleh Prodi Bioteknologi di semester dasar untuk tahun akademik 2021 dan 2022. Nah, kemarin-kemarin rangkaiannya kita sudah melewati yang pertama terkait pertukaran pelajar, yang kedua terkait penelitian untuk meskipun semesternya beda, dan ini yang terakhir yaitu untuk BKP magang. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa tidak dilaksanakan secara bersamaan. Nah, ini dikarenakan setiap mulai dari setiap BKP di mitra ini berbeda-beda. Nah, ini yang terakhir itu adalah untuk BKP magang. Nah, ini meskipun kita masih menggunakan kurikulum yang lama, maksudnya kurikulum lama karena kita memang ada kurikulum baru ya, ini berulang kali kami sampaikan bahwa untuk tahun akademik mendatang, Prodi nanti akan mengimplementasikan atau akan menerapkan kurikulum baru yang mana mungkin ada beberapa mata kuliah yang agak berbeda penempatan semesternya. Tapi untuk teman-teman di sini di angkatan 2020 sampai 2017 akan tetap kami hantarkan menggunakan kurikulum ini yang sudah disosialisasikan sejak pertama kali
teman-teman masuk ke prodi bioteknologi. Jadi tidak akan diubah, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti akan ada perbedaan kurikulum. Enggak, teman-teman masih tetap menggunakan kurikulum yang ini. Nah, meskipun kurikulum lama, tapi kami akan tetap memasukkan implementasi MBKM sesuai dengan metode pembelajaran yang terbaru. Jadi ada teman-teman mempunyai hak untuk mengikuti ya pembelajaran di luar program studi. Entah itu di dalam PT tapi di luar program studi ataupun di luar perguruan tinggi di prodi yang sama ataupun di prodi yang berbeda. Nah, itu. Ini contohnya untuk yang pertukaran pelajaran udah jalan ya. Sekarang ini masuk perkuliahan perdana. Nah, saya ucapkan selamat dan sukses untuk teman-teman yang sedang menjalankan MBKM pertukaran pelajar di UB. Semoga hasilnya memuaskan. Amin. Nah, sekarang untuk yang BKP magang ini, nah kami implementasinya itu salah satunya mewadahi beberapa mata kuliah, salah satunya PKL. Nah, tapi nggak mungkin ya semuanya kami ubah kami setarakan ke PKL, karena di MBKM ini ada persyaratan untuk menyetarakan setidaknya sebesar 20 SKS ke mata kuliah di program studi. Nah, sehingga kami di sini inilah yang akan kami sosialisasikan kepada teman-teman. Nah, untuk prodi ada 3 BKP, tapi di sini kita akan yang mensosialisasikan terkait BKP yang magang. Nah, kenapa 20 SKS? Ya memang ini salah satu persyaratan dari Kemendikbudristek bahwa untuk program MBKM ini disetarakan minimal sebanyak 20 SKS. Nah, kalau misal ada program-program yang lain ya, misalnya KMMI, itu kok tidak 20 SKS? Iya, karena itu di luar program MBKM ini. Nah, kemudian karena di sini teman-teman akan mengambil BKP magang, nah ini adalah beberapa mata kuliah ya, mata kuliah yang daftar mata kuliah di semester 5 dan yang saya berikan kota itu merupakan mata kuliah yang rencana akan dijadikan penyetaraan begitu. Ini rencana awalnya kami seperti ini. Ini untuk semester 5, apakah hanya semester 5 saja? Tidak, karena kami juga rencananya akan memasukkan ke semester 6, terutama untuk mewadahi mata kuliah magang di sini, PKL di sini. Meskipun tetap akan kami masukkan juga, tidak semuanya masuk ke PKL ya, karena tidak mungkin 20 SKS nanti hanya untuk di sini, karena masih tersisa banyak SKS, sehingga akan kami masukkan atau akan kami setarakan ke dalam beberapa mata kuliah yang mana kompetensinya itu terwadahi dengan adanya BKP magang ini. Nah, terus kalau dijumlahkan tidak pas 20 ya, terus bagaimana? Nah, disinilah kami melaksanakan semacam relaksasi kurikulum. Nah, di sini relaksasi kurikulum dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan program MBKM. Salah satu yang dilaksanakan program studi, kami membuka mata kuliah tambahan yang mana ini bisa menjadi wadah teman-teman, menjadi wadah mata kuliah untuk menjadi tempat penyetaraan kegiatan MBKM magang ini. Sehingga nanti intinya prodi akan memaksimalkan kegiatan magang teman-teman ini untuk diekvivalensikan ke dalam mata kuliah program studi. Nah, kami kalaupun mentok nggak bisa, kami terpaksa memasukkan ke SKPI, tapi akan kami optimalkan untuk bisa disetarakan ke dalam SKS mata kuliah di program studi. Nah, di sini di program relaksasi kami, itu ada 3 mata kuliah ya, yang kami mata kuliah pilihan baru. Yang pertama mata kuliah Kapital Selekta, di sini besarannya 3 SKS. Kemudian ada mata kuliah pengembangan kompetensi, di sini 2 SKS, di mana untuk pengembangan kompetensi ini terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kemudian yang ketiga ini adalah pengayaan bioteknologi. Nah, mata kuliahnya seperti apa? Teman-teman nggak perlu khawatir karena ini 3 mata kuliah ini sifatnya fleksibel, kami nanti akan menyesuaikan dengan pelaksanaan BKP teman-teman. Gitu.
Nah, kemudian untuk yang kita langsung masuk tadi yang program studi di rencananya. Nah, sekarang yang di di pelaksanaan di magang BKP spesifiknya. Nah, minggu lalu Prodi sudah melaksanakan FGD atau diskusi dengan pihak PT BCK, dan PT BCK itu menawarkan ada 2 posisi yang bisa diisi oleh teman-teman dari Prodi Bioteknologi. Yang pertama yaitu posisi R&D, dan yang kedua adalah ditempatkan di bidang di produksi. Nah, namun ini terbatas di jumlah mahasiswa yang ikut. Seperti yang sudah disampaikan Pak Arief tadi, kalau yang pertukaran pelajar ini nggak ada batasnya. Tapi untuk BKP magang ini ada kuota. Kenapa ada kuota? Nah, karena ini disesuaikan dengan kapasitas laboratorium atau tempat pelaksanaan magang. Karena untuk yang magang ini teman-teman kan harus datang langsung ya. Jadi sifatnya offline di sini, tidak ada online-nya enggak, karena sifatnya offline atau datang langsung, sehingga harus disesuaikan dengan kapasitas ruangnya. Untuk R&D itu ada 1 orang, sedangkan untuk produksi itu ada 2 orang. Di sini produksi yang lebih banyak. Nah, inilah yang membedakan antara BKP magang ini dengan BKP yang lainnya. Terutama untuk BKP yang pertukaran pelajar. Kemudian job desk-nya apa saja? Nah, ini ada beberapa job desk ya, tapi ini sifatnya umum. Apakah kaku seperti ini? Tidak. Jadi nanti teman-teman, ini job desk intinya ya. Untuk R&D job desk intinya ada sekitar 6 poin. Kalau R&D ya berarti terkait lebih ke mikrobiologi ya, kultivasi isolat maupun optimalisasi isolat tersebut. Nah, sedangkan untuk produksi ya lebih ke scale up di sini. Ini perbedaannya. Apakah kok yang produksi sedikit ya gitu. Ya ini kan hanya umum ya. Nanti job desk-nya akan didetailkan lagi saat pelaksanaan, dan tidak menutup kemungkinan juga teman-teman nanti akan akan dipindah gitu. Jadi sifatnya meskipun utamanya di R&D, tapi nanti juga akan digulirkan juga, diberikan shift untuk ke bidang-bidang yang lainnya, misalnya di bidang di lahan atau mungkin di tempat yang lain. Begitu. Kemudian yang membedakan selanjutnya, nah untuk produksi ya, untuk produksi ini nanti akan ada proses seleksi. Nah, ini yang membedakan dengan yang R&D. Kalau R&D nanti seleksinya secara umum kita akan seleksi lebih ke IPK. Dan sedangkan untuk yang produksi, kita akan, teman-teman nanti yang tertarik ke produksi akan ada semacam seleksi dengan mengisi sejumlah pertanyaan. Ini mungkin nanti akan kita diskusikan lagi di akhir jika teman-teman ingin tertarik masuk ke produksi terus seperti apa. Nah, nanti bisa ditanyakan di belakang. Nah, kemudian dari kedua bidang ini, Prodi kemudian menyetarakan ke dalam beberapa mata kuliah yang sekiranya itu kompetensinya bisa diperoleh selama pelaksanaan magang. Nah, untuk penyetaraannya ini kami masukkan tidak hanya di semester 5, tapi juga ada di mata kuliah semester 6. Untuk semester 5 ini ada beberapa ya, 1 sampai 6. Terus yang semester 6 ini ada 3 mata kuliah. Nah, totalnya itu sebanyak sekitar 19 SKS. Nah, terus kalau di sini teman-teman lihat ya, untuk Amiktawan kan kok cuma 1, Bu? Harusnya kan 3 kalau di KRS gitu ya. Kalau di struktur program kan 3, termasuk mikroteknik gitu. Bioperlintan juga. Nah, memang kenapa alasannya kami hanya 1 masukkan, karena ada beberapa kompetensi yang tidak diberikan selama magang ini. Jadi teman-teman, meskipun ini, jadi yang bisa disetarakan, diekuivalensikan ke dalam BKP magang ini hanya 1 SKS. Nah, sisa SKS lainnya nanti teman-teman akan diberikan oleh dosen selama perkuliahan. Jadi meskipun teman-teman magang nanti juga diharapkan masih tetap mengikuti perkuliahan
meskipun nanti prodi akan membuat secara fleksibel agar tidak mengganggu pelaksanaan MBKM di PTBJK. Jadi itu ya, ini jadi tidak 3, tapi masih ada SKS yang harus teman-teman penuhi dengan mengikuti perkuliahan di program studi. Kalau misal terkendala nggak Bu? Insya Allah tidak terkendala, karena kami juga sudah mengkomunikasikan ke pihak PTBJK, dan pihak PTBJK itu juga memberikan izin ya teman-teman apabila masih mengambil atau mengikuti perkuliahan di program studi, dan tentu prodi nanti tidak akan memberatkan ya, tidak akan memberatkan atau ngel-ngel istilahnya. Nanti kita akan berusaha untuk lebih fleksibel. Nah, kemudian terus mata kuliah nanti saat semester 5, teman-teman juga yang mengambil BKP magang ini juga harus KRS. Nah, registrasi online nanti kalau menurut kalender akademik di akhir September kalau saya tidak salah, tapi nanti silakan dicek kembali. Nah, KRS-nya tetap seperti teman-teman KRS di semester biasanya. Hanya saja mungkin nanti ada beberapa mata kuliah tambahan ini ya, karena ini hasil relaksasi kurikulum prodi. Jadi selain mengambil mata kuliah English for Academic Reading, ini kan biasa, pengetahuan, mikroteknik, imunologi, tegen, karir. Nah, untuk mata kuliah pilihan, teman-teman mengambil biotek tanah, ini 3 SKS, lalu kapital selekta 3, dan pengayaan bioteknologi 1. Jadi totalnya 24. Ini kami buat 24 karena 24 ini merupakan batas maksimal teman-teman untuk mengambil mata kuliah di tiap semester. Tidak boleh melebihi dari 24. Jadi ini sudah pol begitu. Kemudian oh ya, saya kira ada lagi yang belum. Mungkin untuk yang semester 6, nah nanti agak berbeda karena teman-teman nanti di semester 6 ini untuk mata kuliah pilihannya nanti mengambil yang kompetensi begitu. Karena kompetensi ini bisa mewadahi ya, bisa mengekvivalensikan dari kegiatan BKP magang selama teman-teman mengikuti MBKM di PTBJK. Jadi itu mungkin nanti akan kami follow up kembali atau akan kami reminder kembali saat teman-teman peserta MBKM magang untuk KRS di semester 6 nanti. Gitu, terutama untuk mengambil mata kuliah pilihan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait penyetaraan SKS-nya. Mungkin di sini lebih ke diskusi saja apabila ada pertanyaan, terutama terkait teknisnya, nanti bisa dijelaskan, kita bisa jelaskan lebih lanjut. Mungkin seperti itu Pak Arief. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Pak Arief. Baik, terima kasih banyak Bu Ika Afifah. Jadi seperti yang disampaikan Bu Ika tadi ya, nanti akan ada seleksi, dan nanti seleksinya seperti apa bisa kita diskusikan, nanti akan kami bagikan juga seperti kemarin pas pertukaran pelajar ya, ada Google Form untuk bisa teman-teman isi. Jadi silahkan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan pada forum ini. Jadi nanti setelah forum ini tidak ada pertanyaan yang sifatnya itu sebenarnya sudah disampaikan sekarang gitu ya. Yang belum jelas silahkan ditanyakan sekarang. Silahkan teman-teman. Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Rifa. Ya. Tadi kan untuk yang adanya kan Pak, ada kuota buat di R&D itu 1 orang dan produksi 2 orang. Nah, kuota ini Pak untuk mahasiswa di Unisa saja atau dari seluruh Pak kuota itu? Oke. Jadi yang 3 orang, 1 di R&D dan 2 di produksi itu udah di-booking oleh Unisa ya. Jadi untuk prodi bioteknologi Unisa itu 3 slot itu tadi. Oh iya Pak, berarti untuk 3 slot itu untuk mahasiswa Unisa saja ya Pak? Untuk prodi bioteknologi saja. Oh iya, kasih Pak. Oke, sama-sama.
Jadi ini harus dimanfaatkan ya, karena memang slotnya ini disediakan untuk kita dan tidak akan diambil oleh universitas lain. Sudah ada slot, tadi memang di sana karena keterbatasan kapasitas lab dan ini juga masih pandemi, jadi memang ada belum bisa banyak untuk saat ini. Tapi tadi nanti tidak menutup kemungkinan di periode-periode yang akan mendatang mungkin akan lebih banyak. Tapi untuk saat ini memang baru 3 orang. Baik, silakan yang lain jika ada yang ditanyakan lagi. Ayo silakan, terutama bagi teman-teman yang kemarin tertarik untuk magang, ini bisa ditanyakan. Karena ya ini tinggal kesempatan terakhir dari BKP yang ditawarkan program studi. Jadi istilahnya ini kesempatan terakhir, kalau bisa jangan sampai lolos. Ya, silakan bisa dimaksimalkan. Pertanyaan apapun silakan dikulik aja di kesempatan forum ini. Tadi Anissa Ulfitriya sepertinya mau tanya nggak? Iya, Bu. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Tadi untuk KRS tadi, Bu, kan kalau misalnya tadi 24 untuk mata kuliah pilihan. Nah, semisal kalau dari mau ngulang yang semester ganjil itu bisa nggak ya, Bu? Jadi kan nanti kelebihan nggak slotnya yang 24 SKS itu? Oke, silakan Bu Apep aja langsung yang jawab. Ya, terima kasih. Nah, kami sarankan untuk mengulang itu teman-teman mengambil nanti di semester 7. Jadi jangan di semester 5, karena semester 5 teman-teman istilahnya masih punya kewajiban ya untuk mengambil mata kuliah wajib program studi. Nah, sedangkan untuk mengulang nanti itu di semester 7 silahkan. Karena teman-teman yang mengambil MBKM magang ini itu kan sudah mengambil 4 slot mata kuliah pilihan, sehingga nanti di semester 7 itu sudah bebas mata kuliah pilihan. Jadi sudah bebas 6 SKS lah istilahnya. Jadi silahkan kalau mau mengulang 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah itu masih ada slot SKS sisa gitu. Jadi nggak perlu khawatir untuk mengulang, nanti saran saya di semester 7 saja. Itu insya Allah tidak akan mengurangi atau mengganggu target teman-teman yang ingin lulus cepat ya, itu nggak akan mengganggu. Sedangkan untuk semester ini, bagi yang tertarik untuk mengambil MBKM PKP magang, silahkan diambil aja yang magang dengan mengambil 24 SKS tadi. Karena itu sudah kami buat semacam itu agar bisa mengurangi SKS di semester depan. Nah, sehingga ada slot sisa apabila ada yang mengulang atau mungkin ada yang pengen lulus cepat gitu. Nah, kami buat semacam itu. Jadi silahkan nanti ya di semester 7 aja. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mau bertanya lagi, Bu? Ya, silakan. Kalau misal yang daftar itu dari 3 itu, proses seleksinya itu bagaimana, Bu? Oke, seleksi mungkin ke Pak Arief, Pak. Silakan. Oke, baik. Baik, untuk seleksi ini kami nanti yang dari prodi, mohon maaf, agak batuk. Dari prodi yang pertama kita dari transkrip terutama karena kita juga membutuhkan informasi dari teman-teman ini nilainya yang baik di sisi mana, terutama yang mendukung nanti pekerjaan yang ada di PT BCK gitu. Sedangkan untuk ini R&D ya, R&D dan yang produksi itu seleksi ada seleksi di transkrip. Sedangkan yang diproduksi nanti akan ada seleksi kemudian. Jadi memang nanti akan kami kirimkan yang kan nanti akan ada seleksi ada soal yang perlu teman-teman kerjakan dan ada batas waktunya. Nanti insya Allah soal akan kami berikan hari ini dan teman-teman bisa mengerjakan maksimal tanggal 25. Itu tanggal 25 itu hari Rabu ya. Itu nanti teman-teman nanti silakan mengerjakan dan nanti setelah yang lolos dari transkripnya lolos di prodi dan sudah mengerjakan itu akan kami kirimkan ke PT BCK untuk diseleksi menjadi 2 orang. Jadi seperti itu kurang lebih, Anissa.
Gimana nih, Kak? Ya, mungkin menambahkan ya, nanti Mm-mm. jadi mungkin sepertinya tadi saya lupa belum memaparkan timeline. Jadi hari ini kita agendanya sosialisasi. Nah, setelah sosialisasi ini, seperti yang disampaikan Pak Arief, nanti akan dibagi Google Form. Google Form itu berisi data kesediaan teman-teman untuk mengambil BKP magang ini, terutama mau ngambil BKP yang mana ya, kan ada dua, R&D sama produksi. Nah, untuk R&D nanti seleksinya secara administrasi aja, transkrip salah satunya. Sedangkan untuk yang produksi, nah kan ada produksi ya, yang 2 slot mahasiswa tadi, itu seleksinya mengenai pemahaman teman-teman seputar scale up pupuk hayati. Karena kan bidangnya di produksi ya, produksi pupuk hayati, sehingga nanti pertanyaannya seputar produksi ya, atau scale up dari pupuk hayati ini nanti ada pertanyaan, beberapa komponen pertanyaan itu sebagai salah satu seleksi. Nah, pertanyaan tersebut merupakan titipan dari PT BCK sebagai salah satu komponen penyaringan peserta MBKM. Yang ngoreksi siapa ya? PT BCK nanti, sehingga nanti Prodi akan membatasi ya 2 hari seperti yang disampaikan Pak Arief, tanggal 23, 24, 25. Nah, tanggal 25 nanti dengan batas waktu jam berapa ya Pak Arief? Jam 1 ya? Jam 1 siang. Nah, jam 1 siang nanti akan ditutup dan Prodi akan otomatis mengirimkan ke PT BCK. Karena yang berwenang untuk mengoreksi dan memilih untuk yang produksi itu PT BCK. Karena PT BCK sudah pesan sendiri, nanti kami yang akan seleksi untuk khusus yang produksi. Sedangkan R&D akan diserahkan ke program studi. Begitu. Dan untuk pengumuman yang diterima nanti akan diumumkan ya, calon yang lulus untuk MBKM magang ini sekitar awal September kalau sesuai dengan timeline. Nanti ditunggu aja informasi selanjutnya dari program studi. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Arief. Saya ingin menambahkan ya mengenai timeline. Jadi hari ini tanggal 23 ini kita melakukan sosialisasi ya. 23 sampai 25 nanti kita akan melakukan penjaringan terutama pengerjaan soal untuk seleksi yang di divisi produksi. Tanggal 25 nanti batas akhir ya, batas akhir teman-teman mengerjakan soal ini yang produksi saja yang mengerjakan soal. Yang R&D enggak. Lalu tanggal 26 sampai tanggal 2 ini seleksi nanti lebih dilakukan pada yang pengkoreksian hasil jawaban teman-teman tadi oleh PT BCK. Tanggal 3 September akan kami umumkan siapa yang lolos. Jadi akan kita umumkan tiga-tiganya. Satu yang di R&D dan 2 yang di produksi. Lalu tanggal 19 September kita kan belum tahu ya teman-teman nanti yang lolos itu yang di dalam Jogja atau yang di luar Jogja. Nanti kalau ternyata yang lolos itu dari luar Jogja, teman-teman silahkan dipersiapkan 19 sudah sampai di Jogja. Karena kita juga mempertimbangkan waktu isolasi mandiri teman-teman, mengingat pandemi juga belum berakhir ya. Lalu tanggal 13 sampai 25 September ini ada jadwal KRS ya teman-teman. Nanti silahkan ini tetap KRS, jika yang lolos tadi silahkan masukkan mata kuliah sesuai dengan arahan yang disampaikan Bu Ika Afifah tadi. Lalu 30 September sampai 1 Oktober nanti akan kami fasilitasi untuk tes PCR untuk teman-teman 3 orang tadi. Jadi sebelum masuk ke kegiatan magang, kita akan cek dulu kesehatan teman-teman ya melalui PCR ini. Nanti ini akan difasilitasi oleh Prodi. Lalu tanggal 2 Oktober, ini harapannya sudah ada hasil PCR-nya ya, sehingga kita sudah ada bekal pasti gitu teman-teman dalam keadaan sehat gitu. Dan ini nanti kita juga akan ada sedikit pembekalan untuk teman-teman. Jadi karena cuma 3 orang, kita akan kumpulkan di lab, kita akan coba pemanasan atau refreshing gitu ya, keterampilan lab teman-teman sebelum masuk ke kegiatan magang. Tanggal 4 Oktober ini teman-teman akan kami istilahnya terjunkan ya, kayak KKN itu, penerjunan peserta MBKM PKP magang. Sekaligus ini nanti teman-teman akan dimulai hari itu juga melakukan kegiatan magang di PT BCK sampai tanggal sekitar 22 Januari. Oke, nanti tanggal 24 Januari kami akan melakukan penarikan peserta MBKM PKP magang.
Dan nanti teman-teman, kalau dari teman-teman cuma sampai di situ ya, karena evaluasi nanti silahkan sudah masuk di sini nanti, karena teman-teman tetap akan membuat laporan dan beberapa hal yang lain perlu diisi seperti logbook, itu nanti akan disampaikan di tanggal 2 Oktober ini mengenai monitoring dan evaluasinya. Jadi kurang lebih seperti itu yang akan dilakukan selama melaksanakan MBKM magang di PT BCK. Silakan teman-teman jika ada yang ingin dikonfirmasi lagi. Izin bertanya lagi, Bapak. Silakan. Untuk magang ini kita apakah harus membuat ini Pak proposal dan apakah itu masuk ke dalam seleksi juga Pak? Baik, kalau proposal untuk seleksi tidak ada. Nggak ada, jadi ini nggak ada persyaratan proposal Tapi untuk seleksi. oh iya berarti kita nggak harus membuat proposal untuk magang ini ya Pak? Nah, tapi karena teman-teman ini nanti konversinya ke PKR, nah teman-teman tetap ada konsekuensi ke arah sana. Jadi untuk memenuhi persyaratan ini, karena kalau PKL itu kan memang sebelum pelaksanaan kita perlu tahu teman-teman sudah memahami belum apa yang akan dilakukan di sana. Tapi untuk seleksi di awal untuk menentukan 3 orang tidak ada proposal. Iya Pak, berarti kita tetap harus buat proposal ya Pak? Nantinya kalau udah lolos ya. Iya. Apakah ini Pak judul dari proposalnya ini harus bersinggungan sama yang mau kita kerjain? Misalnya kita ambilnya di divisi R&D, berarti kita judul proposalnya menyesuaikan dengan penelitian yang ada di R&D itu Pak? Iya, karena akan susah sekali kalau nanti tidak sesuai. Kalian akan, ya jelas kesusahan ya pelaksanaannya. Kalau misal apa yang kalian susun ini tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Tentunya Iya ya. baik Pak. Ini Pak, saya masih belum paham mengenai yang KRS, masih belum terlalu paham mengenai yang KRS ini Pak. Dan KRS mata kuliahnya ada beberapa yang tidak dikonversikan ya Pak. Nah itu bagaimana Pak yang mata kuliah yang tidak dikonversikan itu dilaksanakannya bagaimana gitu Pak? Oke, baik. Mungkin langsung Bu Ika saja yang menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Arief. Nah, untuk mata kuliah yang tidak diambil ya atau tidak diekuivalensikan ke dalam BKP magang, ini tetap dilaksanakan, namun pelaksanaannya karena ini kan daring ya. Kita untuk semester gasal depan masih full online, masih daring, sehingga kami rencananya akan untuk yang prodi akan bisa dilaksanakan secara LMS ya atau menggunakan media lensa Unisa atau e-learning Unisa Yogya. Harapannya menggunakan lensa tersebut, lensa Unisa, teman-teman ini tidak terpatok oleh jam. Nah, tapi syukur-syukur mungkin untuk beberapa mata kuliah nanti ada yang minta ada jam khusus. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan pembimbing instansi. Tapi kami akan meminimalkan terutama untuk pertemuan yang mengharuskan tatap muka langsung seperti ini. Nah, terutama untuk mahasiswa yang nanti akan mengikuti magang, kami akan mengizinkan mengikuti perkuliahan menggunakan media LMS e-learning. Jadi daring e-learning ya, tidak secara telekonferensi karena mengingat ada tanggung jawab untuk menyelesaikan magang di PT BCK. Nah, mata kuliah apa saja yang harus teman-teman Cek Bu Ika.
Oke, nampaknya sedang ada gangguan ya. Mungkin nambahkan dikit, nanti mungkin dilanjutkan Bu Ika lagi ya. Jadi kami dari Prodi pun, kalau soal SKS ya, ini juga menyambung yang dari Anissa Ul tadi, ini kami sebisa mungkin menyusun SKS yang atau mata kuliah yang perlu teman-teman tempuh, itu sebisa mungkin tidak memberatkan ketika teman-teman mengikuti kegiatan MBKM ini. Karena kalau teman-teman memperhatikan, tadi beberapa mata kuliah yang sudah dikonversi, itu kan teman-teman tidak perlu masuk kelas ya untuk kuliah. Teman-teman nanti melakukan kegiatan magang di sana. Dari mungkin jam 8 sampai jam 4 ya, kalau biasanya jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 seperti itu. Dan itu sudah dianggap teman-teman mengikuti kuliah tersebut. Sedangkan untuk tadi mengulang sudah, sedangkan yang pertanyaan Rifkah tadi memang kita susun agar kita juga sudah mempertimbangkan ini kira-kira berat enggak kalau misal teman-teman harus mengambil SKS ini sekarang gitu. Harus ditempuh sekarang. Dan kemarin setelah kami pertimbangkan, insya Allah ini karena tadi juga kami sudah seleksi juga berdasarkan transkrip, jadi memang untuk yang terpilih ini insya Allah tidak keberatan untuk mengikuti mata kuliah secara daring, paling tidak melalui e-learning ya. Nanti akan tentunya ada beberapa keringanan yang akan kami berikan untuk peserta MBKM magang ini karena memang ya tidak bisa full ya, tidak bisa kemungkinan secara waktu tidak bisa sefleksibel ketika teman-teman yang memang tidak mengikuti MBKM. Jadi kami tidak kaku-kaku sekali, kami sangat fleksibel untuk mewadahi MBKM magang kali ini. Termasuk dari segi evaluasi, misal teman-teman ini kan semester 5 dari KSA Genetika kayaknya nggak ada ya di sini tadi ya. Nah, mungkin di mata kuliah tersebut kita akan ada lebih fleksibel lagi dan mungkin mata kuliah yang lain yang tidak tercakup atau tidak bisa dikonversi ke kegiatan magang yang berlangsung di PTBCK. Jadi untuk masalah SKS, masalah mata kuliah, konversi, itu sudah bagian kami. Teman-teman misal ada yang kurang jelas bisa dikonfirmasi, tapi sebisa mungkin kami memang mencoba agar teman-teman lebih ringan dalam kuliahnya di semester-semester depan gitu. Karena tadi contohnya di semester 7 atau kalau kita lihat di mata kuliah pilihan aja lah. Ini mata kuliah pilihannya sudah banyak yang terambil di sini. Jadi teman-teman tidak perlu banyak mengambil mata kuliah pilihan karena kan biasanya yang diperlukan kalau nggak salah 6 ya mata kuliah atau 4 mata kuliah yang perlu teman-teman ambil di semester di mata kuliah pilihan yang perlu diambil. Nah, di sini teman-teman sudah terwakili banyak yang sudah diambil. Jadi nanti 144 SKS untuk lulus itu sudah tinggal yang wajib-wajib saja gitu yang bisa diambil teman-teman. Nanti untuk mata kuliah KRS-nya yang perlu di KRS-kan nanti akan kami berikan. Jadi setelah terseleksi 3 orang nanti kamu KRS ini. Jadi untuk teknisnya tadi yang tidak bisa dikonversi tadi akan dilakukan secara e-learning ya. Kalau sekarang e-learning yang Unisa namanya Lensa. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Silakan teman-teman. Karena ini kesempatan besar ya. Dulu PKL 1 bulan itu dianggapnya 2 SKS. Ini teman-teman kurang lebih 6 bulan ini dapatnya tadi sekitar 19 ya SKS yang bisa teman-teman dapatkan. Dan ini bukan SKS yang kecil. Karena kalau misal PKL 1 bulan itu 2 SKS, kalau dikalikan 6 kan hanya 12. Ini dia lebih dari itu. Jadi memang ini kesempatan yang luar biasa saya rasa ya, yang diberikan pemerintah, peluang yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi saya harap setelah sosialisasi ini, teman-teman yang berminat, saya harap banyak yang berminat ya, karena kita sudah disediakan 3 slot cuma-cuma gitu ya, dan itu tidak ada bayar sama sekali ke sana, teman-teman tinggal berangkat, mengerjakan soal bagi yang mungkin berminat di produksi, nanti baru
Nah, teman-teman ketika lolos berangkat gitu. Bahkan tadi tes PCR kita fasilitasi. Gitu. Silakan. Oke, nggak ada nih teman-teman. Ini ada Rifka, Anisaul, Ratri, Nurdiana, Tiara. Ini tadi Atika ya. Oh, Gradia masuk. Ada Viko sama Tia. Riatul Kapatia. Kak, izin bertanya lagi, Kak. Ya. Untuk 2 posisi itu apakah mahasiswa hanya bisa mendaftar 1 posisi atau bisa dua-duanya, Pak? Oke, silakan kalau berminat dua-duanya karena untuk memperbesar peluang silakan didaftarkan saja. Berarti Tapi tidak ada yang batasan, ya, Pak? tapi nanti yang lolos tetap salah satu pasti. Oh, Tidak bisa lolos dua-duanya. Kalaupun lolos nanti salah satu saja yang lolos. baik, Pak. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan juga, nanti ketika sudah di sana, sudah lolos dan mengerjakan magang di sana, teman-teman tidak hanya bekerja pada misal R&D ya, tidak, teman-teman diizinkan selama pekerjaan di R&D itu sudah selesai, teman-teman boleh join di divisi lain. Jadi yang utama tetap misal di R&D tadi utamanya di sana, tetapi ketika di situ memang tugasnya hari itu sudah selesai, teman-teman boleh diizinkan untuk bergabung di divisi lain. Jadi tidak hanya teman-teman yang didapatkan tidak hanya di R&D saja. Ini bisa mendapatkan yang lain, walaupun yang utama tetap yang di R&D tadi. Begitu pula yang produksi. Kalau teman-teman penasaran dengan yang R&D, ketika diproduksi kok pekerjaan sudah selesai, itu tentunya setelah izin dengan pemimpin di sana, teman-teman diizinkan nanti untuk ke R&D gitu. Jadi ini bukan suatu yang kaku juga di sana. Di sana diizinkan. Kemarin sudah kami diskusikan juga dengan pihak PT PJK. Oke, silakan. Ini Gradia. Iya, Gradia. Ini ada pertanyaan enggak sih di chat? Kisi-kisi untuk soal. Iya, tadi ya, mengenai scale up tadi ya, karena kalau di produksi ini soalnya tentang produksi. Bagaimana kalian produksi massal, ya. Nanti soalnya ada di Google Form sudah ada soalnya. Udah, ini nggak ada nih, fix. Mumpung ketemu ya, nanti enggak. Kemarin pengalaman yang pertukaran pelajar masih ada, kemarin beda ding, yang lebih banyak. Pertukaran pelajar kemarin juga beberapa kali masih ada ingin konfirmasi. Jadi silahkan yang masih belum paham, silahkan disampaikan. Jadi setelah ini ada Google Form yang teman-teman akan kami kirimkan, silahkan yang berminat silahkan mengisi. Jadi nanti akan ada upload transkrip, silahkan disiapkan. Jadi untuk yang R&D tidak ada soalnya, tidak ada soal tambahan, tapi untuk yang produksi nanti akan teman-teman ada soal tambahan yang akan kami berikan waktu sampai besok Rabu jam 1 dikerjakan. Karena sebenarnya soal itu mungkin teman-teman bisa kerjakan dalam waktu, ya hari ini bisa selesai gitulah. Tapi ya mengingat siapa tahu ada kegiatan yang lain, kita berikan waktu hingga hari Rabu jam 1. Nanti hari Rabu itu kami kirimkan ke PT PJK. Setelah harapannya tanggal 2 selesai ya, tanggal 2 selesai udah keluar 2 nama yang diproduksi tadi, tanggal 3 kami umumkan tiga-tiganya, tanggal 3 September. Karena kalian kan kuliah itu mulainya masih Oktober ya, 4 Oktober. Jadi masih ada sebulan. Jadi teman-teman masih ada waktu, jangan khawatir tentang KRS-annya gitu ya. Oh, saya telat nanti KRS-nya nunggu pengumuman, enggak. Jadi nanti teman-teman udah tahu, oh ini saya nanti KRS-nya harus apa ketika
lolos gitu ya. Ketika lolos kan tentunya nanti yang ditulis di KRS akan berbeda nanti dengan yang yang nanti tidak MBKM. Ada beberapa mata kuliah tentunya seperti Kapita Selekta tadi yang perlu diambil, lalu kompetensi bioteknologi dan lain sebagainya. Nanti akan ada arahan di sana. Jadi masih ada cukup waktu, teman-teman tidak perlu khawatir mengikuti MBKM ini. Banyak hal, malah sangat banyak yang bisa teman-teman dapatkan. Ini magang tidak seperti magang seperti biasanya ya, yang dia tidak dikonversi biasanya. Kan sebelumnya sudah ada beberapa mahasiswa yang dia melakukan kegiatan magang, tapi ya magang saja, kita memberikan surat, ya magang sudah, tidak ada konversi ke mata kuliah. Sedangkan yang ini spesial, teman-teman bisa mendapatkan 19 SKS yang luar biasa ya, ini banyak SKS-nya dengan terutama kalian kan keterampilan ini ya, keterampilan di dunia kerjanya juga teman-teman dapatkan gitu. Beda, feel-nya akan beda. SKS yang diambil selama kuliah, teori gitu ya, di kelas gitu dengan SKS yang ditempuh di lapangan. Tentunya nanti akan ada keterampilan-keterampilan terutama dalam menghadapi dunia kerja itu akan berbeda yang akan didapatkan. Jadi silahkan diikuti di sini. Oke, ini sepertinya sudah nggak ada ya. Ini sudah, kalau nggak ada fix ya, nggak ada ya teman-teman ya. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditambahkan, oke, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, sekali lagi silahkan diikuti seleksi ini dengan baik, silahkan diikuti kegiatan MBKM magang ini dengan baiknya. Baik, kita cukupkan diskusi kita pada pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas keluangan waktu teman-teman dan ibu-ibu dosen semua, Mbak Heni, dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selamat sekeluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.